Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang sangat mengasihi kami dan senantiasa berbuat baik kepada kami, serta tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami umat kepunyaan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, keluarga, pekerjaan, berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan boleh menjadi rema bagi kami, membantu kami, menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan buat kita di kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa merupakan sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Banyak di antara kita mungkin sering bertanya-tanya, mengapa doa-doa kita terkadang tidak dijawab atau tidak segera terlihat jawabannya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa kunci atau rahasia di balik doa yang dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, berdoa dengan iman. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 5-6, firman Tuhan berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Matius 21 ayat 22. Tetapi jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, tetapi hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Yakobus 1 ayat 5-6. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman adalah elemen penting dalam doa-doa kita. Tanpa iman, doa kita hanyalah sekedar kata-kata tanpa kekuatan. Iman adalah keyakinan bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup melakukan apa yang kita minta dan percaya bahwa Dia mendengar doa kita. Jadi pentingnya iman dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan Matius 6 ayat ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kemudian dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali doa kita tidak dijawab karena kita meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, kita diajarkan untuk mengutamakan kehendak Tuhan di atas kehendak kita sendiri. Oleh sebab itu penting dalam doa-doa kita, biarlah kehendak Tuhan yang menjadi top prioritas dalam kehidupan kita. Kemudian rahasia yang ketiga, doa dengan hati yang bersih. Dalam Mazmur 66 ayat 18, firman Tuhan berkata,
Jika ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan tidak akan mendengar. Kemudian Matius 5 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan hati yang tulus dan hati yang bersih ketika kita berdoa kepadanya. Dosa yang tidak diakui, yang tidak diselesaikan, dapat menjadi penghalang, penghambat bagi doa kita. Karena itu pastikan ketika kita berdoa, hati kita bersih, hati kita tulus, hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang dalam doa-doa kita. Kemudian yang keempat, rahasia doa yang dijawab Tuhan, tekun dalam doa. Dalam Roma 12 ayat 12, firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Bapak Ibu Saudara, kesabaran dan ketekunan adalah kunci lain dalam doa yang dijawab Tuhan. Terkadang jawaban doa memerlukan waktu dan kita harus terus berdoa dengan setia, tetap sabar dan tekun melakukannya dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, rahasia doa yang dijawab Tuhan adalah mengampuni dan berdoa dengan kasih. Dalam Matius 11 ayat 25 firman Tuhan berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kemudian dalam Matius 7 ayat 12 firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, doa yang efektif adalah doa yang dilandasi oleh kasih. Ketika kita memaafkan dan mengasihi orang lain, kita membuka jalan bagi Tuhan untuk mendengar doa kita. Doa adalah anugerah luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat melihat jawaban-jawaban Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita terus berdoa dengan iman, ketulusan hati, dan kesesuaian dengan kehendak Tuhan, sambil mengasihi dan mengampuni sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita untuk tetap setia, tekun, dan sabar, serta berharap kepada Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita. Tuhan Yesus berkati dan shalom untuk kita semua. Amin.